Mari kita berdoa. Kami membuka hati kami. Kami memberikan telinga kami untuk Tuhan boleh berbicara, menegur, meneguhkan, bahkan mengajar kami untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami dalam mengerti firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, berotoritas di dalam pikiran kami, sehingga suara Tuhan dan pengertian dari Roh Kudus yang boleh kami terima pada pagi hari. Siapakah hamba-Mu ini Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan berita firman Tuhan pada pagi hari ini? Urapi hamba-Mu, kuduskan pikiran, bahkan juga lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terlebih supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Apapun yang mencoba menghalangi kami untuk mendengar suara Tuhan hari ini, apakah karena kegelisahan hati kami, pekerjaan-pekerjaan yang belum kami selesaikan, bahkan apapun yang membebani kami, Tuhan, kami mau tanggalkan semuanya. Bahkan kuasa-kuasa yang mencoba menutup telinga kami, hati kami untuk menerima firman, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar dari dalam ruangan, bahkan yang saat ini mungkin sedang mencengkeramkan, bebaskan kami dengan kuasa Roh Kudus, kuasa darah Kristus, untuk kami boleh dengan leluasa menerima kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan seluruh waktu kami hanya dalam anugerah pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, bahwa iman yang tidak berhenti pada diselamatkan. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di kota Roma. Roma pasal 15, kita membaca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24. Roma 15 ayat 14 sampai ayat 24. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan Bapak Ibu saudara boleh memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu
untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh kuasa Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai di Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita jujur, banyak orang Kristen hari ini, dan mungkin termasuk kita juga, memiliki satu pola iman yang sangat umum. Maksudnya seperti apa? Kita berkata, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis, dan saya percaya Tuhan Yesus dan sudah dibaptis itu, saya juga percaya bahwa saya sudah diselamatkan. Lalu tanpa disadari, kita itu berhenti di sana. Cukup percaya, cukup dibaptis, dan saya sudah diselamatkan. Iman menjadi sesuatu yang cukup untuk diri sendiri. Yang penting saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis, saya sudah diselamatkan. Gak peduli orang lain di sekitar kita itu mereka mau percaya atau enggak, bukan urusan saya. Saya cukup untuk hidup baik-baik. Saya cukup untuk merasa aman. Cukup untuk berharap masuk surga entah kapan itu.
Termasuk kita nggak peduli cara hidup kita sebagai orang yang percaya itu seperti apa. Apakah kita itu memang layak masuk surga dengan cara hidup kita. Roma 15 ayat 14 sampai 24 memperlihatkan kepada kita bahwa bagi Paulus keselamatan itu bukan tujuan akhir. Memang firman Tuhan katakan barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa, dia beroleh hidup kekal. Amin. Tapi itu bukan tujuan akhir, melainkan awal dari sebuah pengutusan bagi kehidupan orang percaya. Apa yang saya lakukan setelah saya percaya dan saya mengklaim saya ini diselamatkan dan akan masuk surga? Hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menantang iman yang berhenti pada saya sudah diselamatkan. Dan firman Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam misi Allah bagi dunia ini. Bapak Ibu, di kalangan gereja kata misi ini seringkali lebih banyak dikaitkan dengan kegiatan atau program. Sampai ada gereja itu punya komisi misi, departemen misi, bahkan dalam satu tahun itu ada namanya agenda bulan misi. Bahkan ada gereja yang mengadakan mission trip, pergi ke satu daerah, memberikan bantuan di sana, melayani di sana dalam beberapa waktu lalu pulang. Apakah itu misi? Ya, itu misi, tetapi misi dalam pengertian yang sangat terbatas. Jadi tidak heran misi yang dilakukan gereja ini tidak beda dengan Paksos. Bagi-bagi sembako, kita bagi-bagi pakaian layak pakai, kita mengadakan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Itu tidak salah, dan itu sangat bermanfaat bagi gereja. Tetapi apakah memang itu yang Tuhan maksud? Apakah memang itu yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan orang percaya? Itu pun tidak semua jemaat mengikutinya. Mungkin hanya beberapa orang saja. Mungkin tidak sampai separuh jemaat itu bermisi. Apa sebenarnya yang Rasul Paulus ajarkan tentang iman yang dewasa? Hari ini paling tidak kita akan melihat 4 hal. Pertama, mari kita baca, iman yang dewasa tergerak untuk keluar, tidak muter di dalam. Yang pernah saya dengar orang memberikan gambaran, orang Kristen kadang-kadang hidupnya kayak gudang garam, bukan gudang garam rokok itu ya. Jadi garamnya disimpan di gudang, numpuk, akhirnya apa? Kalau kebanyakan garam, tensinya naik. Kalau sudah tensinya naik, berantem. Yang kedua, mari kita baca. Misi adalah, ya, sebenarnya misi ini adalah hatinya Kristus. Hatinya Kristus yang diteruskan kepada gereja
Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Jadi ini bukan soal misi gereja Kristen Kalam Kudus atau misi gereja apa dan lain sebagainya, bukan. Misi itu adalah pekerjaan Kristus. Yang ketiga apa? Tidak berhenti di tempat. Ya, Injil tidak berhenti di tempat yang mana. Inilah kebanyakan orang Kristen hidupnya seperti itu. Dengan alasan apa? Menginjili sekarang ini sulit. Enggak sekarang ini loh. Sejak dari zaman para rasul itu sudah mengalami penganiayaan. Bahkan hanya murid Tuhan Yesus Yohanes saja yang meninggalnya di masa tua. Boleh dikatakan semuanya itu meninggal karena aniaya. Nah, kita sudah pernah dengar bagaimana Petrus mati, bagaimana Yakobus mati. Jadi bicara misi, kita harus meninggalkan kenyamanan. Yang terakhir, iman yang siap dilepaskan kemana? Di dunia ini. Kita mulai dari yang pertama. Iman yang dewasa itu tidak berhenti pada diri sendiri. Mari kita lihat lagi ayat 14 dan 16. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Luar biasa ya, jemaat Roma ini ya. Mereka punya kriteria yang sangat hampir sempurna gitu. Mereka penuh kebaikan, mereka penuh pengetahuan. Jadi kalau bicara tentang soal-soal firman Tuhan, mereka itu paham. Bahkan mereka itu saling menasihati, hidup untuk saling menasihati. Tentunya ini adalah jemaat yang sehat kan? Ciri jemaat sehat itu adalah di dalamnya itu ada kebaikan, penuh dengan pengetahuan, sanggup untuk saling menasihati, nggak didiamkan kalau saudaranya salah itu atau jatuh dibanting dong, juga nggak ditegur. Yang lebih gawat lagi dirasa masuk pokok doa lah. Tapi setelah doa ada pertanyaan, kok iso ya? Jadi akhirnya yang dibahas, kok bisa ini? Padahal dan seterusnya. Wah, itu menjadi bahan semakin digosok semakin jemaat yang sehat bukan jemaat yang kekanak-kanakan. Jemaat kekanak-kanakan itu cirinya apa? Anak-anak itu cirinya apa? Semua minta dilayani, diperhatikan. Itu jemaat kekanak-kanakan. Bukan jemaat yang bermasalah. Kemarin saya ikut retreat. Biasanya orang yang suka ngeritik itu orang yang ingin jadi pemimpin. Seperti kalau Bapak Ibu naik nonton bola,
Penonton bola itu kan lebih pintar daripada yang main. Sebenarnya dia itu pengen jadi pemain tapi nggak bisa gitu. Alasannya saya nggak dikasih kesempatan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau disuruh main sendiri ya juga belum tentu bisa. Toh ambil lah kasih komen kayak netizen gitu. Sekarang zamannya netizen. Kalau kasih komen itu pedas, menyakitkan ya. Bahkan keputusan DPR MPR pun bisa berubah gara-gara netizen. Sudah diketok palu itu loh, bisa vonisnya bisa berubah. Betapa kuatnya. Dan itu terjadi di gereja. Sadar tidak sadar, terucapkan maupun tidak terucapkan, belum sampai diucapkan, baru dipikirkan, baru dibatin, itu aja sudah nggak benar ini. Berarti yang benar siapa? Yang ngomong kan? Yang nggak benar, ya yang diomongin. Ya, seperti itu. Roma bukan jemaat bermasalah, bukan jemaat yang kekanak-kanakan juga. Tapi mari kita perhatikan, Paulus tidak berkata demikian karena kalian sudah dewasa, ya kan? Sekarang nikmatilah iman kalian. Paulus tidak ngomong gitu. Jemaat yang sehat, jemaat yang dewasa. Justru Paulus katakan apa? Tapi nggak bisa berhenti di situ. Nggak bisa berhenti hanya sampai dipercaya dan aku sudah diselamatkan. Setelah itu saya tinggal tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali atau menunggu panggilan Tuhan. Ya, iya kan? Saya tidak perlu mengerjakan ini dan itu dan lain sebagainya. Justru Paulus menjelaskan bahwa dengan dirinya sendiri dia mengatakan apa? Ia dipanggil sebagai pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa lain. Kenapa? Supaya bangsa-bangsa itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi arti iman yang dewasa itu selalu bergerak keluar, bukan muter di dalam terus ini. Kalau kita terus muter-muter di dalamnya, akibatnya pusing ya. Bapak Ibu, bayangkan sebuah sumur. Jika air di sumur ini dipakai atau dialirkan, diambil terus airnya akan menjadi gimana? Ini air itu seger, ya. Tapi jika air itu hanya disimpan, nggak pernah ditimbun, bisa diambil, nggak pernah dipakai, nggak pernah dialirkan, lama-lama airnya menjadi apa? Bau dan keruh. Begitu juga dengan iman. Iman yang hanya dinikmati sendiri lama-lama akan kehilangan daya hidupnya. Apa artinya saya percaya Tuhan Yesus, saya diselamatkan, kalau hanya berhenti di saya? Kita berbangga menjadi orang yang diselamatkan. Apa artinya ini? Kalau itu hanya berhenti di diri kita sendiri. Kita nggak pernah ceritakan sama orang.
rasanya diselamatkan, rasanya ditebus, rasanya punya jaminan hidup kekal itu seperti apa? Kalau nggak pernah diceritakan. Pada umumnya setiap orang itu senang cerita ya. Dan yang paling banyak diceritakan siapa? Selain cerita tentang orang, dirinya sendiri. Dan yang diceritakan itu bukan yang jelek-jelek, Bapak Ibu. Yang indah-indah, yang baik-baik. Nah, kalau kita bicara iman, maka kita pernah menceritakan iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kedewasaan iman itu bukan diukur dari berapa lama kita ini jadi orang Kristen. Berapa lama kita ini ke gereja, seberapa sering kita ke gereja, bukan. Kemarin di retreat itu ada satu pembicara, kita itu selalu terjebak pada rutinitas. Kita barusan ada acara apa? Natal. Biasanya setelah Natal gereja acaranya apa? Nah, kalau gereja Tionghoa itu ada Imlek. Setelah Imlek Paskah. Setelah Paskah ulang tahun gereja. Setelah ulang tahun gereja ada gereja yang ada bulan keluarga, bulan misi. Terus akhir tahun Natal lagi. Tahun berikutnya Imlek lagi, Paskah lagi, ulang tahun gereja lagi, terus gitu ya. Dan selalu dikatakan apa? Natal tahun ini harus lebih baik dari Natal lalu. Ya. Jadi setiap panitia Natal ini berusaha supaya acara Natal itu sukses. Jadi pernahkah kita bertanya tema Natal tahun 2024 apa? Kalau kemarin kan masih belum disebut. Tahun 2024 temanya apa? Pandangan yang hilang. Itu 2023. 2024. Temanya aja kita udah lupa, apalagi pesannya. Lah pesannya aja lupa, kita juga lupa mau lakukan apa. Jangan-jangan setelah banner ini dicopot, kita pun juga. Makanya kemarin di tempat itu ada yang mengusulkan, kapan kita mau beresin semua ini? Akhir Januari gitu ya. Kalau saya boleh usul sama panitia, bannernya jangan dicopot sampai ada tema baru, supaya kita terus ingat. Datang menyembah, pulang tidur nyenyak. Jadi sebenarnya kita pilih tema ini walaupun tidak seperti yang tema yang disampaikan oleh PGI, PII, KWI, Bapak Ibu. Kita sudah berdoa untuk tema ini supaya jemaat ini bukan hanya jemaat yang hanya senang untuk beribadah, tetapi juga jemaat yang senang untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi iman
iman kita tidak diukur dari seberapa lama kita ini bergereja, jadi orang Kristen, atau seberapa sering kita ke gereja, tetapi dari seberapa jauh iman kita ini dipakai Tuhan bagi orang lain. Kalau kita boleh datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, kita sebagai orang diselamatkan, apakah orang di sekitar kita nggak berhak mendapatkan itu? Bukankah Rasul Paulus katakan yang sama? Mereka boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, dan mereka boleh menyembah Allah yang benar dan hidup, dan mereka boleh diselamatkan. Yang kedua, misi adalah pekerjaan Kristus, bukan prestasi manusia. Mari kita lihat ayat 17 sampai 19. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Jadi Paulus tidak mengatakan ini pekerjaanku. Dia menanam gereja di mana-mana, dia tidak mengatakan ini udah jelas jerih lelahku. Apalagi kalau kita ini adalah orang-orang terdahulu ya. Kemarin di itu sempat ramai gitu. Dulu kita yang mendirikan gereja ini gitu ya. Kita yang berjuang untuk gereja ini gitu ya. Jemaat yang sekarang tidak seperti jemaat yang seperti orang tua kan, kalau ngomong sama anaknya selalu diawali dengan bapakmu dulu, ibumu dulu, bahkan kakek nenek juga nggak mau kalah ya. Mbahmu piye, opungmu dulu gitu ya. Betapa kita punya kebanggaan di masa lampau ya. Pertanyaannya, semangat yang dulu itu masih ada nggak dengan semangat sekarang? Kebanggaan di masa lalu itu masih ada nggak di masa sekarang? Paulus tidak mengatakan ini adalah hasil upayanya dia, tetapi dia mengatakan apa? Ini adalah ayat 17 katakan apa? Jadi dalam Kristus, hanya karena Kristus, aku tidak berani berkata tentang sesuatu yang dikerjakan Kristus itu karena aku. Paulus tidak sedang mempromosikan dirinya gitu ya. Dia tidak berkata, lihat betapa hebatnya pelayananku. Tetapi dia berkata, Kristuslah yang bekerja melalui aku. Jadi makanya misi yang dikerjakan ini adalah bukan prestasi manusia, hanya karena Kristus. Kristus yang bekerja. Jadi kalau bukan Kristus yang bekerja, Paulus juga nggak bisa apa-apa. Gitu. Kristus bekerja melalui perkataannya, melalui perbuatan, melalui kuasa Roh Kudus. Tapi seringkali banyak orang Kristen berkata, dulu seperti itu, sekarang saya tidak bisa bersaksi. Salah satu alasannya orang tidak bersaksi itu karena nggak tahu apa yang mau disaksikan.
bukan nggak bisa, nggak tahu apa yang mau disaksikan, nggak punya bahan, atau merasa adalah aku bersaksi kayak gini, itu kesaksian ecek kan. Kok seperti orang-orang itu, cerita tentang kesaksiannya yang hebat-hebat gitu ya. Kesaksian hampir jatuh di kamar mandi, apa mau disaksikan itu? Gara-gara terlambat diluputkan dari kecelakaan, apa yang mau disaksikan? Gara-gara tangan keiris pisau waktu masak, kesaksian apa itu? Ya, punya bahan gitu. Atau kita merasa kesaksian kita itu nggak ada nilainya gitu. Atau seperti Musa, saya tidak pandai bicara gitu ya. Tadi ngomong apa? Kan Musa berkali-kali gitu, maaf Tuhan aku nggak bisa ngomong gitu ya. Tadi kamu ngomong apa? Sampai Tuhan marah ya, tegur Musa ya. Tapi Musa ya tetap, aku nggak bisa ngomong gitu ya. Akhirnya kasih Harun untuk menemani dia. Saya bukan orang rohani. Bapak Ibu, kalau kita bukan orang rohani, kita orang apa? Halo. Kalau kita nggak rohani, berarti kebalikannya ya. Padahal orang Kristen itu harus rohani. Kita itu takut jadi orang rohani. Semua orang Kristen itu harus rohani, tapi nggak perlu sombong rohani. Ya, kalau kita nggak rohani, berarti kita nggak kudus dong. Kalau kita nggak kudus, berarti kita hidup di dalam kesemaran. Itu apa artinya kita percaya Tuhan Yesus? Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu karena Allahmu kudus. Standar kita itu bukan diri kita sendiri, tapi Tuhan. Roh Kuduslah yang berkuasa atas hidup kita. Makanya dikatakan tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam. Bapak Ibu bayangkan seorang anak kecil, kalau dia diminta untuk bawa obor yang sesuai dengan kemampuannya, pasti bisa ya. Tapi coba bayangkan kalau dia suruh bawa obor ini, kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi mungkin sangat berat. Tapi yang suruh dia siapa? Ternyata yang suruh dia bawa obor besar ini adalah ayahnya. Bagaimana cara dia bawa obor ini? Supaya dia bisa. Kalau ayahnya yang suruh, berarti ayahnya pasti akan tahu bagaimana cara bawa obor ini. Lalu bagaimana caranya? Obor yang berat itu, anak itu pasti tidak kuat. Tetapi selama anak ini berjalan dekat dengan ayahnya, obor itu pasti dia akan bisa bawa. Dia akan tetap menyala dan tidak jatuh. Kuncinya apa? Berjalan dekat ayah.
Ya entah gimana caranya ya, pokoknya dia percaya pasti dia bisa bawa obor itu asal dia tetap dekat sama ayah. Bapak Ibu, Allah tidak menunggu kita kuat. Ya. Allah mengajak kita taat berjalan bersama Dia. Semoga ada slogan katakan bersama Tuhan aku bisa. Jangan menunggu kita ini sempurna baru melayani Bapak Ibu. Saya seringkali katakan setiap orang percaya itu berikan Tuhan karunia supaya melayani itu. Kita jadi diperlengkapi itu. Jangan menunggu mampu baru bersaksi. Kita ini tidak ada yang sempurna. Justru Kristus itu, Tuhan itu selalu kadang seringkali bekerja di tengah-tengah orang yang merasa tidak merasa lemah, tidak berdaya. Coba Bapak Ibu baca Alkitab dari sejak zaman Adam sampai hari ini. Apakah ketika Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk melayani langsung oke. Pasti komplain dulu gitu ya. Memang ada yang nggak komplain, nggak ngomong apa-apa. Contohnya murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka nggak bertanya siapa kamu. Memangnya kamu akan nggak aku bawa kamu kemana? Ketika Tuhan katakan ikutlah aku. Tanpa babi bu bebo, anak-anak Zebedeus langsung beresin peralatannya dan tinggalkan ayahnya, tinggalkan keluarga. Walaupun di tengah perjalanan menjadi murid Tuhan Yesus, pada akhirnya Petrus tanya, apa upah kami? Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Siapa yang meninggalkan ayahnya, ibunya, keluarganya, saudaranya laki-laki dan perempuan, aku akan gantikan 100 kali lipat. Coba tengok di kiri kanannya. Kecuali yang duduk sama istri dan suami. Ada hubungan darah apa kita? Kok kita ini disebut saudara? Hanya darah Kristus yang menyatukan di dalam keluarga. Makanya orang Kristen ini pergi kemana-mana, ke kota, ke daerah-daerah, yang dicari itu pertama umumnya gereja di mana ya? Kenapa cari gereja? Karena cari di mana ada orang Kristen. Kenapa? Cari saudaranya. Dan kita merasa aman, merasa tenang kalau kita ini ada bersama dengan keluarga kita. Injil tidak boleh berhenti di tempat nyaman. Yang 20 dan 21. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal. Ternyata ada tempat di mana Kristus itu belum
dikenal. Nah inilah yang tadi disinggung sama Liturgos ya. Kita itu ada di dunia A, B, C. Dunia A. Apa itu? Apa itu? Di dunia itu A itu ada apa? Di dunia itu apa dikatakan di situ? Belum pernah mendengar. Belum pernah mendengar Injil sama sekali. Jadi belum pernah ada orang yang cerita tentang Tuhan Yesus di dunia ini. Kalau kita bicara orang, ada orang-orang yang sama sekali belum dengar cerita Yesus itu siapa gitu. Terus dunia B, maksudnya begini, di dunia B ini adalah di sana ada orang Kristen, mungkin ada gereja, nggak besar. Dan Injil sudah disampaikan di sana. Terus ada dunia C, kelihatannya gereja mapan. Tapi saya gereja ini gereja yang nggak peduli. Jangankan gereja yang peduli dengan dunia B pun dia tidak peduli gitu. Artinya apa? Gereja C apa? Dunia C ini hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Makanya Paulus mengatakan, aku berusaha memberitakan Injil ini di tempat Kristus belum dikenal. Bukan di tempat di mana Kristus itu sudah dikenal. Ini juga menjadi teguran bagi gereja secara organisasi. Sekarang ini ada istilah curi domba ya. Tapi ada istilah baru juga, curi rumput. Jadi kalau ada jemaat pindah gereja itu juga nggak mau disalahkan. Saya nggak curi domba, dombamu curi rumput kami, gitu loh. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus dipahami gereja. Ada dunia di mana Kristus itu belum sama sekali belum dikenal. Dan di Jawa Timur ini ada namanya suku Manca. Namanya aja keren ya. Salah satu dialeknya itu selalu pakai kata piye, gini oh. Nah, jadi di mana ini? Itu ada di bentangan Sungai Berantas. Jangan-jangan ada di sebelah rumah kita. Jangan-jangan ada di dalam bukan karena tempat lain itu tidak penting Bapak Ibu, tetapi karena ada yang sama sekali belum pernah mendengar. Inilah yang kita kenal dengan dunia A. Tidak ada gereja, tidak ada komunitas orang percaya, bahkan tidak ada akses Injil. Ya, yang di belakang itu desa yang terang benderang. Ini desa yang gelap. Tadi sudah ada listrik, ini nggak ada listrik. Ya. Satu desa terang benderang,
ada listriknya. Satu desa masih gelap gulita. Apakah wajar yang desa terang itu berkata, yang penting rumah kami sudah terang? Padahal seharusnya terang itu harus dibagikan supaya desa yang gelap ini menjadi terang juga.